Ya, pemirsa masih bersama kami dalam Newsroom dan masih membahas tentang menjaga diri terinfeksi virus corona. Saya ke Dokter Fathia. Dok, ini kalau misalkan sekarang ini kan ada dikaitkan begitu antara penyakit bronkopneumonia atau infeksi paru-paru akut. Ini sering disebut-sebut ada indikasi dan keterkaitan itu sebenarnya apa sih, Dok? Apakah memang harus diwaspadai atau seperti apa? Iya, jadinya untuk diwaspadai penyakit ini pasti. Ya, tapi jangan berlebihan paniknya seperti borong masker, borong sembako, ya itu kan tidak ada gunanya ya. Seperti yang Pak Menkes bilang ya, kita harus meningkatkan daya tahan tubuh kita ya, meningkatkan sistem imun tubuh kita, karena kalau sistem imun tubuh kita bagus, virusnya juga nyah, nggak males dia berkembang biak dalam tubuh kita ya, karena sistem imun tubuh kita itu bisa membunuh virus ini. Baik, ini kaitannya apa sih, Dok, dari infeksi paru-paru sama virus corona sendiri? Apakah memang akan berkembang lebih jauh atau gimana sih, Dok? Pada golongan tertentu seperti usia lanjut atau orang dengan daya tahan tubuh yang rendah, ya, virus ini yang tadinya dia hanya di saluran napas atas, dia menginfeksi dan dia bisa turun ke bawah, ke infeksi saluran napas bawah atau di alveolus kantong-kantong oksigen di paru. Ya, dia menyebabkan peradangan di situ, banyak dikeluarkan cairan-cairan peradangan, dan itulah yang menyebabkan kantong-kantong oksigennya itu terisi cairan dan orangnya menjadi kesulitan untuk bernapas. Karena kan kita tahu kan pertukaran oksigen ya, udara yang kotor sama yang bersih kan di paru-paru. Baik. Dok, ini kan publik masih agak sedikit rancu begitu dengan istilah bahwa adanya pasien pengawasan dan juga pemantauan. Nah, itu apakah memang sudah terindikasi si pasien tersebut atau masih baru dugaan atau harus menjalani beberapa tes atau seperti apa, Dok? Iya, jadinya memang kita mengenal ada dua macam, yaitu orang dalam pemantauan atau pasien dalam pengawasan. Kalau misalnya seseorang dengan gejala infeksi saluran napas atas ya, infeksi saluran napas akut disertai riwayat bepergian ke negara-negara yang sudah terjangkit virus ini, tapi setelah dilakukan pemeriksaan tidak menunjukkan gejala-gejala pneumonia, nah kita menyebutnya sebagai orang dalam pemantauan. Orang tersebut bisa pulang ke rumah, isolasi diri di rumah, tapi tetap dipantau oleh dinas kesehatan setempat. Apabila terjadi perburukan, pasiennya menjadi orangnya tersebut jadi sesak napas, maka harus segera dibawa ke rumah sakit, dan dia yang menjadi pasien dalam pengawasan. Nah, pasien dalam pengawasan itu apabila orang yang dengan resiko habis riwayat perjalanan ke 20 negara yang sudah terjangkit, lalu disertai dengan ISPA dan atau pneumonia, nah kita baru melakukan perawatan lebih lanjut terhadap pasien tersebut, dan kita bilangnya pasien dalam pengawasan. Pengawasan begitu ya. Saya ke Dr. Maya, Dok, kalau dari sisi imunitas pada tubuh manusia sendiri yang kemudian bisa dijaga begitu dengan minum nutrisi atau dengan mengatur makanan, atau sekarang lagi rame tuh, Dok, di isu bahwa ada jahe dan sebagainya bisa mencegah itu, gimana sih, Dok, sebenarnya? Jadi sebetulnya gini ya, karena sekarang ini kan rada panik sebetulnya, orang-orang dalam panik mode yang sangat kadang-kadang berlebihan. Jadi prinsipnya sebetulnya makanlah makanan yang seimbang. Kalau memang badanmu mungkin, kau boleh melakukan yang namanya intermittent fasting, tetapi itu harus tanya ke dokter dulu, cocok atau tidak, karena dengan intermittent fasting itu imunitas kita akan meningkat, hormon yang lebih bagus akan meningkat, dan banyak sekali benefitnya di situ. Tetapi nanya ya, yang itu nanya dulu, cocok atau tidak. Nah, setelah itu suplemen-suplemen dasar yang biasa diminum ya diminum saja. Kan biasanya kita punya yang namanya multivitamin, kita ada yang mineral, kemudian yang sedikit ada tambahan mungkin vitamin D. Vitamin D karena memang kebetulan ini ya pas apes atau pas bagaimana mataharinya juga jarang ada belakangan ini. Nah, di situ itu pun harus dicek dulu ya, apakah benar saya ini defisiensi vitamin D. Jangan serta-merta beli aja. Dan kalau beli pun ya hati-hati belinya di mana. Kira-kira seperti itu. Dok, kalau misalkan kita kan di luar nih, di luar ruang begitu beraktivitas, mencoba
menjalani gaya hidup sehat dengan makan makanan bergizi dan berolahraga. Nah ini berolahraga sendiri kita harus membatasi diri nggak sih, dengan kan sekarang ini banyak orang buru-buru semua pada pakai masker begitu dok. Itu gimana sih dok sebenarnya? Jadi sebetulnya gini ya, corona sendiri saya tidak tahu apakah sudah terbukti bahwa dia itu airborne. Jadi ada bedanya antara droplet dan airborne. Droplet itu saya mesti batukin Anda dulu, gitu. Nah kita yang terkena. Kalau airborne kita hanya di satu ruangan dan kita terkena. Oke. Nah, tetapi kelihatannya ini arahnya masih ke droplet. Jadi kalau ke droplet tuh benar-benar kita harus kena, jadi harus terpapar, tidak ada di udara serta merta. Seperti sekarang nih, sekarang ini ada yang sakit terus kita di sini kita kena rame-rame tanpa kita memegang atau melakukan atau apa. Ya nomor satu ya tangannya itu dicuci. Terus jangan hobi-hobi amat deh pegang-pegang hidung. Ya kucek-kucek mata gitu. Nah itu rasanya penting. Tapi bahwa terus karena itu nanti kumpul orang aku nggak olahraga deh ya, ngeri ntar aku ketularan corona, rasanya itu berlebihan karena kita tahu kita butuh olahraga baik itu aerobik maupun strength exercise. Jadi keduanya. Jadi untuk sebenarnya imunitas tidak perlu itu sendiri. Baik, jadi memang tidak boleh juga terlalu panik ataupun paranoid dengan adanya berinteraksi. Bagaimana dengan mengurangi interaksi dengan orang-orang sekitar begitu untuk bersentuhan langsung, salaman dan sebagainya begitu. Karena itu kadang-kadang ada himbauan ya, karena memang kan kita tidak kenal orang-orang tersebut di ruangan yang sangat banyak dan sangat penuh. Jadi ya kalau untuk tidak bersentuhan tangan saya rasa itu boleh dan bagus, karena kita nggak kenal dia siapa, kita nggak tahu. Ya, tapi kita salaman atau apa gitu. Makanya kan kita tahu ya yang ke gereja bahwa sudah ada himbauan bahwa sekarang kita tidak lagi bersalaman, ya, tapi hanya greeting dari jauh saja. Baik, saya ke Dokter Fathia. Dok, kalau sempat tadi jelasan ada hubungannya dengan paru-paru, kaitannya dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan kemudian perokok sendiri dok? Apakah memang perokok dalam tanda kutip lebih rentan daripada orang yang tidak merokok untuk kemudian bisa terpapar virus corona begitu? Iya, sebenarnya ada penelitian yang mengatakan bahwa penyakit ini lebih berat pada orang yang perokok. Sebetulnya orang yang perokok bukan rentan saja terhadap penyakit coronavirus ini. Banyak penyakit yang seorang yang perokok tuh menjadi rentan terhadap masuknya infeksi bakteri, virus, jamur. Ya, jadinya seperti penyakit tuberkulosis. Kalau misalnya orang yang perokok itu lebih rentan 3 sampai 5 kali lipat untuk terkena tuberkulosis. Nah, begitu juga dengan virus. Kenapa virus ini? Kenapa? Karena yang namanya rokok itu kan, asap rokok itu melemahkan daya tahan tubuh, daya tahan lokal paru-paru. Ya, bagaimana dia bisa melawan kalau misalnya tetaranya yang di dalam parunya itu lemah, sudah lemah sebelumnya, seperti itu. Baik, dok, kalau untuk dari misalkan kita gejala-gejala virus corona sendiri yang kita bisa lihat dengan kasat mata gitu, selain tadi disebutkan pilek, flu atau badan nggak enak, gerges dan sebagainya. Apakah ada misalkan tanda khusus begitu kalau kita akan mengenali bahwa nih kamu harusnya cek dulu nih dengan sakit yang sudah begini, demam yang tinggi atau seperti apa gitu dok? Ya kalau misalnya kita melihat dengan kasat mata si orang yang lagi sedang flu kan ketahuan ya dia mungkin kurang beraktivitas, dia lemes. Ya kalau kita kena flu aja seperti apa sih? Nah begitulah kira-kira kalau misalnya orang yang terkena influenza. Tapi kan kita kan belum tahu ini influenza apa, karena flu itu kan disebabkan oleh banyak virus. Ya sekarang saja nih yang lagi banyak corona. Gitu. Baik, kami harus jeda sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Newsroom. Menderita COVID-19. Sebentar.